Ya, saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau hari ini kita ada di hadapan Tuhan, dan saya percaya setiap kali ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang berkobar-kobar, kita pasti akan diberkati. Amin. Saudaraku sekalian, mari hari ini saya mengajak saudara untuk belajar bersama-sama ya akan firman Tuhan, di mana kita boleh mengerti ya bagaimana kita ya hidup di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita membentuk kehidupan kita yang Tuhan memang inginkan. Amin. Oke, tema khotbah saya pada hari ini adalah perkara rohani versus perkara duniawi. Oke, perkara rohani versus perkara duniawi. Mari saudaraku sekalian, ya kita akan awali dengan firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat pertama dan ayat yang kedua. Oke, saya akan bacakan untuk Anda, ayatnya ada di screen. Ya, Kolose pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan kedua. Karena itu saudara-saudara, ya coba kita belajar ya, kalau saudara mau catat-catat agar Anda bisa membaca belakang nanti setelah ibadah selesai atau waktu Anda pulang ke rumah. Firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, garis bawahi, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita hari ini sebagai orang Kristen, kedua hal ini ya seringkali seperti bertentangan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain ya, selalu ya terjadi perseteruan antara kedua hal ini, yaitu perkara rohani dan perkara duniawi di dalam diri kita. Dengan kata lain bahwa kita hidup di antara kedua hal ini. Jadi saudaraku sekalian, kalau hidup kita itu tidak dikuasai oleh perkara rohani, maka hidup kita akan dikuasai oleh perkara duniawi. Ya, kalau hidup kita ya didominasi oleh perkara-perkara rohani, saudaraku sekalian, maka kita bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi gerejanya itu dengan setia. Tetapi apabila hidup kita itu didominasi oleh perkara-perkara duniawi, maka kita akan mengasihi hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus pada hari ini, merupakan tugas kita untuk mencari dan mengejar perkara-perkara yang di atas atau perkara-perkara rohani, seperti memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan setiap hari. Jadi saudara punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan itu bukan seminggu sekali, bukan 2 minggu sekali, bukan 1 bulan sekali, tetapi setiap hari. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang Kristen. Yang kedua yang harus kita kejar dalam kehidupan kita adalah memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan senantiasa. Ya, kita masih punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, ibadah secara pribadi setiap hari dalam bentuk saat teduh, ataupun ibadah di dalam komunitas seperti kelompok sel anak-anak muda, atau ya ibadah secara korporat seperti sekarang kita datang, kita hadir bersama-sama di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, di dalam Mazmur pasal 27 ayat 4, Daud berkata seperti ini kepada Tuhan, satu hal yang ku minta, ya, satu hal yang dia minta dari Tuhan, itulah yang ku inginin, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini doa Daud. Saudaraku sekalian, ini satu kerinduan yang luar biasa dari Daud terhadap Tuhan. Nah, hal yang ketiga saudaraku sekalian yang harus kita kejar sebagai orang Kristen adalah memiliki komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus berusaha menyenangkan Tuhan ya melalui kehidupan kita. Dan hal yang keempat yang harus kita kejar adalah kita harus melayani Tuhan di berbagai kesempatan pelayanan yang diberikan kepada kita.
Saudaraku sekalian, saya pernah katakan, saya pernah sampaikan bahwa konsep yang saya pakai, konsep gereja kita ada setiap orang itu adalah anggota tubuh, kita pakai konsep tubuh. Artinya semua orang harus bisa terlibat di dalam pelayanan suatu hari. Kalau waktu Tuhan sampai, saudara, ya Tuhan izinkan untuk melayani bersama. Mari saudaraku sekalian, selalu standby, selalu siap apabila saudara dilibatkan di dalam pelayanan. Amin saudaraku sekalian. Nah, untuk mengejar perkara-perkara rohani bukanlah hal yang mudah untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Kenapa? Karena ada begitu banyak tantangan-tantangan dari perkara-perkara duniawi yang harus kita hadapi saudaraku sekalian. Contoh, ya, ketika kita mengejar perkara-perkara rohani, saudaraku sekalian, ada tantangan dari masalah-masalah kehidupan. Contohnya seperti apa? Contohnya ya seperti masalah keuangan, masalah pernikahan, masalah perjodohan, masalah kesehatan atau sakit penyakit dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, satu sisi ya mungkin kita dikatakan kita perlu mengejar perkara rohani. Ya, kita perlu mengejar hubungan kita bersama dengan Tuhan. Tetapi tapi sisi-sisi yang ada dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita abaikan begitu, seperti masalah-masalah hidup, masalah keuangan. Contoh, saya kasih contoh masalah keuangan. Saudaraku sekalian, mungkin satu orang berkata seperti ini, sekarang ya mikirin untuk bertahan hidup, bagaimana saya membiayai hidup saya, membiayai keluarga saya, itu merupakan sebuah hal yang saya sedang perjuangkan. Ini aja saya sedang pikirin, saya udah stres mikirin bagaimana memenuhi kebutuhan hidup saya. Masih saya mengejar perkara-perkara rohani. Ini tantangan saudaraku. Ini tantangan. Nah, kita melihat bahwa ini ada di dalam kehidupan kita. Jadi satu sisi kita harus mengejar perkara-perkara rohani, tetapi di sisi lain tantangannya selalu ada. Ya, selalu ada hal-hal di dalam kehidupan ini yang memperlambat bahkan menjadi rintangan bagi kita untuk mengejar perkara-perkara rohani. Selain masalah-masalah kehidupan, saudaraku sekalian, ya kita melihat gemerlapnya dunia ini. Perkembangan dunia dari berbagai segi. Ya, dari IT, dari sisi seni, artistik dan lain sebagainya, kita menemukan bahwa hari ini dunia di mana kita ada itu berkembang dengan luar biasa di berbagai segi kehidupan. Kita melihat teknologi maju dengan cara yang luar biasa. Kita bisa melihat hari ini gedung-gedung tinggi ada di mana-mana. Kita bisa melihat kehidupan manusia menjadi begitu efisien, begitu efektif. Kita merasa segala sesuatu mudah. Ya, kita duduk di rumah saja, kita mau makan apa bisa, kita mau nonton apapun bisa, kita mau lakukan apa bisa, kita mau kontak berhubung dengan siapapun sejauh manapun bisa. Nah saudaraku sekalian, gemerlapnya dunia ini, perkembangan dunia hari ini itu menawarkan begitu banyak kesenangan, menawarkan begitu banyak kenikmatan, menawarkan begitu banyak kekayaan dan lain sebagainya. Nah perhatikan saudaraku sekalian, ini merupakan tantangan bagi banyak orang Kristen yang mau mengejar perkara-perkara rohani. Kenapa? Karena dengan semua di dunia tawarkan, semua yang ada di dalam dunia ini otomatis akan menyeret kita punya keinginan ke arah sana. Kita tahu, banyak orang Kristen tahu bahwa mereka perlu mengejar perkara rohani. Tetapi satu sisi yang ada di dalam kehidupan mereka adalah keinginan-keinginan duniawi. Dan dari dunia ini yang terus menarik, menyeret. Mau gak mau, kalau tidak kuat akan ke arah perkara-perkara duniawi. Nah saudaraku sekalian, sebagai milik Kristus pada hari ini, kita harus mampu memilih. Kita harus mampu memutuskan bahwa hidup saya sebagai orang Kristen itu harus mutlak gitu loh, absolutely harus dipimpin oleh perkara-perkara rohani. Dengan kata lain saudaraku sekalian, kita tidak boleh kompromi bahwa hidup kita harus dipimpin oleh perkara rohani. Gak bisa setengah-setengah, gak apa-apa. Kaki aja ada dua, satu
satu hidup saya, ya setengah hidup saya dipimpin oleh perkara rohani, setengah hidup saya dipimpin oleh perkara duniawi. Gak bisa begitu saudaraku. Walaupun kita hidup di antara kedua hal ini, ya kita tidak bisa mengatakan aku bela hidupku dipimpin setengah-setengah. Gak bisa saudaraku ya. Nah, kita harus membuat sebuah keputusan sebagai orang Kristen. Hidup kita harus dipimpin perkara rohani. Nah, ini merupakan keputusan yang menuntut pengorbanan demi tercapainya tujuan hidup kita menjadi seorang pemenang. Kita tahu hari ini sebagai orang Kristen, ya setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih hidup di dunia ini. Kita tidak begitu percaya Yesus langsung Tuhan Yesus bawa kita pulang ke sorga. Harusnya lebih aman. Begitu kita percaya Yesus, Yesus langsung bawa ke sorga. Kenapa saya berkata aman? Saudaraku sekalian, karena ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih hidup di dalam daging. Kecenderungan dosa itu masih ada di dalam diri kita. Kemungkinan jatuh di dalam dosa masih ada di dalam kehidupan kita. Ini kenyataan saudaraku sekalian. Ya, nah kita perlu mengerti mengapa setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih hidup di dalam dunia ini. Tujuannya sederhana, kita harus menjadi seorang pemenang. Ya. Kita harus menjadi seorang pemenang. Ya, menang atas dosa, menang atas godaan, menang atas serangan daripada setan dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa menjadi seorang pemenang, ya, kita punya hidup harus dipimpin oleh perkara-perkara rohani. Nah, saudaraku sekalian, ketika berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh perkara-perkara rohani, hari ini saya mau sampaikan beberapa hal yang harus kita mengerti agar hidup kita itu bisa dipimpin oleh perkara-perkara rohani. Yang pertama, hal yang harus kita mengerti adalah mata kita. Mata kita itu tidak boleh terus-menerus atau selalu tertuju kepada perkara-perkara duniawi, tetapi harus tertuju pada perkara-perkara rohani. Ya. Jadi mata kita tidak boleh melulu tertuju kepada perkara duniawi, tetapi harus juga tertuju kepada perkara rohani. Kita lihat Filipi pasal yang ketiga ayat ke-13 sampai 14. Kita Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan garis bawahi mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku sekalian, apa yang sering kita perhatikan, apa yang sering kita lihat, itu akan menjadi dasar yang mendorong kita untuk mengambil keputusan untuk memilikinya, untuk mencobanya, atau untuk melakukannya. Oke? Apa yang selalu kita lihat dan perhatikan. Saya berikan contoh sederhana saudaraku sekalian. Saya percaya kita semua memiliki account atau akun media sosial atau medsos. Saya percaya saudaraku, satu orang rata-rata Anda memiliki minimal 2-3 medsos. Ya, aktif tidak aktif itu beda urusannya. Tapi minimal kita punya Instagram, punya Twitter, punya TikTok, punya Facebook, ya, dan lain sebagainya. Dan saudaraku sekalian, perhatikan. Kita bicara Instagram, mungkin lebih umum. Rata-rata saya percaya kita punya account Instagram. Saudaraku sekalian, di dalam account Instagram, ya setiap kita ada promosi, ada iklan, ya, juga kita punya komunitas jaringan di mana teman-teman kita, saudara, family dan lainnya, atau orang kita follow, selebgram, artis dan lainnya ngepost sesuatu. Saudaraku sekalian, saya berikan contoh. Ketika Anda buka Instagram biasa, pengen lihat atau pengen update sesuatu, paling nggak ngecek sesuatu, Anda lihat tiba-tiba hari ini ada kafe baru loh, ya. Dan orang post, satu kafe baru post, makanannya begitu luar biasa, ya. Bukan hanya satu orang, ada beberapa orang hari ini post kafe yang sama. Lalu besokannya ketika Anda buka Instagram Anda lihat,
kok ada orang lagi ya ngepost kafe ini, ya ngepost makanan ini, ya atau ya besokkan lagi ada lihat, muncul lagi. Bukan satu orang tapi beberapa orang ngepost akan ya kafe yang baru, makanan yang baru. Saudaraku sekalian, ya itu berlangsung bukan 1 hari, 3 hari, tapi berlangsung 2 minggu, 3 minggu terus menerus. Setiap hari Anda buka ya Instagram Anda menemukan kafe ini ya dan makanan ini ya. Saudaraku sekalian, perhatikan. Anda menemukan ini lagi viral. Ya, mungkin beberapa hari ini saudara, saya nggak tahu seberapa Anda melihat ada satu ya sebut aja kafe baru di Sun Plaza viral ya. Pancake dari Jepang, saudara. Empuknya luar biasa. Saya nggak tahu seberapa dari Anda lihat, itu bakalan viral. Nah, perhatikan contoh, ada satu makanan ya, kalau itu viral, Anda baca-baca, Anda lihat, Anda menemukan 2-3 minggu selalu ada. Apa yang Anda lihat, apa yang terjadi, itu akan mendorong Anda menjadi penasaran, betul nggak? Waduh, kok banyak orang ngepost ya, ini kafe, banyak orang ngepost ya makanan ini. Wah, penasaran, gue mesti coba nih. Masa semua orang bilang enak, komentarnya semua enak, saya mau coba. Nangkap saudaraku, apa yang kita perhatikan, apa yang kita lihat, itu akan menghasilkan dorongan bagi kita untuk make a decision. Membuat keputusan, untuk apa? Untuk melakukannya, untuk membelinya, untuk memilikinya, dan lain sebagainya. Hari ini sama saudaraku sekalian. Ya, kalau yang kita perhatikan, yang kita lihat setiap hari, itu adalah usaha pekerjaan kita, karir kita, ya, pekerjaan kita, ya mungkin yang kita lihat, ada film apa, investasi kita, kemudian kita mau nongkrong di mana, ya, kita mau shopping di mana, mau shopping apa, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, kalau itu adalah hal-hal yang setiap hari kita perhatikan, kita lihat di dalam kehidupan kita, saya katakan kita akan sulit sekali dipimpin oleh perkara rohani. Bukan tidak boleh kita memikirkan ya atau memperhatikan usaha pekerjaan kita, karir kita, kesenangan kita dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh. Boleh saudaraku sekalian, tetapi kita harus mengerti, jangan sampai kita memperhatikan hanya ya kita punya pekerjaan, usaha, karir dan lain sebagainya, lalu kita melupakan perkara rohani yang merupakan perkara yang sangat utama dan penting bagi kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus mengerti untuk memperhatikan atau fokus juga untuk hal-hal yang bersifat rohani saudaraku sekalian, yang bersifat kekal. Ya, kita harus mengerti sebagai orang Kristen, kita harus fokus kepada ibadah kita kepada Tuhan, hubungan pribadi kita ya dengan Tuhan, pelayanan kita, kekudusan hidup kita, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak boleh kita abaikan. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh kita lupakan begitu aja. Harus kita perhatikan dengan baik, kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita harus fokus. Saudaraku sekalian, fokus itu adalah sebuah kekuatan. Fokus akan menghadirkan, membangkitkan, menciptakan sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, ketika seseorang itu bisa fokus, ya, maka tingkat dia mendapat keberhasilan itu persentasenya di atas 50%. Saudaraku sekalian, contoh di dalam dunia bisnis, ketika Anda fokus kepada satu bidang bisnis terlebih dahulu, saudaraku sekalian, Anda terus fokus di sana. Saya katakan, Anda fokus sampai itu berhasil, baru Anda melihat yang lain atau ekspansi, itu akan membuat Anda berhasil. Tapi saudaraku sekalian, jangan kita baru start ini kerjaan, tiba-tiba kita dengar kabar, ini laku, banyak orang cari, Anda start lagi yang satu, start lagi yang satu lagi. Saudaraku sekalian, begitu Anda jalan ada 3-4 usaha, tapi tidak ada satupun yang Anda fokus dengan baik. Saya katakan, secara konsultan bisnis, dari sisi bisnis, itu kurang baik. Kalau Anda tanya saya,
Dulu waktu di Jakarta saya menjadi konsultan bisnis, orang tanya saya yang berkata, mari kita fokus satu dulu. Fokus dulu, kembangkan sampai ini menjadi solid, ya, menjadi dasar, di mana dasar apa? Dasar ya brand image-nya, dasar keuangannya. Karena kalau usaha ini jalan sudah profit, menghasilkan keuntungan yang luar biasa, bisa dipakai untuk ekspansi. Kalau yang ekspansi ini gagal, maka ya sumber dana masih ada, cadangan dana masih ada di satu usaha yang telah established. Nangkap gak saudaraku? Oleh sebab itu perlu fokus. Kita lihat ya, kenapa saya berkata bahwa fokus akan menghasilkan kekuatan. Saya percaya kita semua pernah melihat kuda balap. Kuda balap kita melihat kayak matanya seperti diberikan penutup, atau disebut dengan kacamata kuda atau horse blinder. Nah, tujuan mengapa kuda balap itu dikasih ya seperti kacamata kuda atau horse blinder, tujuannya adalah agar mata atau kuda itu tidak melihat ke kanan ke kiri, tapi dia fokus ke depan. Dia fokus melihat apa yang ada di depan. Nah, itu akan memungkinkan dia menghasilkan kecepatan yang konstan ya untuk terus berusaha untuk sampai di depan. Amin saudaraku. Saya mau katakan bahwa kekuatan fokus akan membawa kita menjadi seorang yang unstoppable, akan membawa kita menjadi seorang yang tak terhentikan. Saya percaya saudaraku sekalian, ya, kita pasti bisa dipimpin oleh perkara-perkara rohani apabila kita fokus memperhatikan perkara-perkara rohani di dalam kehidupan kita, ya, bukan hanya memperhatikan perkara-perkara duniawi. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu seberapa dari Anda pernah mendengar seorang yang bernama Aurelio Barreto. Ya, dia adalah seorang pengusaha kaya, sukses, tapi yang tahu betul apa yang disebut dengan kemiskinan. Saudaraku sekalian, Aurelio Barreto lahir di Kuba, Amerika Selatan. Pada umur 7 tahun, dia dibawa oleh keluarganya atau sekeluarga mereka bermigrasi ke Amerika. Aurelio yang kecil hidup di dalam garis kemiskinan. Seperti pada umumnya orang-orang Amerika Selatan yang bermigrasi ke Amerika. Mereka hidup dengan miskin. Dan keluarganya mesti mulai dari nol. Saudaraku sekalian, singkat cerita, ketika Aurelio mulai besar, dia berpikir bagaimana dia keluar dari garis kemiskinan. Bagaimana dia bisa maju, bagaimana dia bisa memiliki sebuah kehidupan. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Aurelio Barreto terus berpikir apa yang bisa saya lakukan. Dan suatu hari dia mendapatkan ide yang luar biasa, yaitu dia mengembangkan bisnis rumah anjing, dog house. Dan yang unik adalah rumah anjing yang dikembangkan oleh Aurelio itu adalah rumah anjing modelnya iglo atau model rumah orang Eskimo. Bulat begitu. Saudaraku sekalian, ketika dimulai mengembangkan usaha rumah anjing model iglo, sesuatu yang baru pada waktu itu, hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Dia berhasil dan sukses di dalam usaha ini. Aurelio, saudaraku sekalian, kemudian menjadi seorang jutawan muda. Dan ketika dia punya uang banyak, dia mulai membeli mobil-mobil yang merupakan impiannya sejak kecil. Ya, dia lihat mobil-mobil, waduh keren lewat. Dia hanya bisa bermimpi. Hari ini dia mempunyai kemampuan ya untuk membeli berbagai hal. Dia mulai membeli mobil-mobil impiannya. Dia mulai makan di restoran-restoran mahal yang hanya dia bisa lihat dulu dari luar. Dia bisa pakai ya tas, baju, sepatu buatan desainer-desainer ternama. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Saudaraku sekalian, Aurelio menjadi seorang yang sangat kaya pada waktu itu. Tetapi ada satu hal yang dia alami, yaitu Aurelio tidak bahagia. Dengan apa yang dia capai, dia tidak bahagia. Kadang dia merasa kesepian, dia merasa hampa.
Bahkan saking kesepiannya, saking hampa yang dia rasakan dalam hidupnya membuat dia ingin bunuh diri. Tapi pada saat dia ingin membunuh dirinya, dia teringat akan keluarganya. Lalu dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Dan saudaraku sekalian, itulah awal Tuhan buka jalan Aurelio bisa mengenal dia. Suatu hari Aurelio pergi ke sebuah sekolah untuk beramal. Dan ketika dia bertemu dengan kepala sekolahnya lalu bercerita, ngobrol dengan Aurelio. Di sela-sela obrolan mereka, kepala sekolahnya bersaksi. Bersaksi kepada Aurelio bagaimana Tuhan itu mengampuni dosa-dosanya, kemudian memberkati hidupnya, memberikan arti dan nilai bagi dia, dan lain sebagainya. Ketika Aurelio mendengarkan kesaksian tersebut, saudara sekalian, tiba-tiba Aurelio merasakan ada kehangatan yang luar biasa di dalam dirinya. Dia tidak pernah merasakan hal seperti itu. Dia merasa, aduh kok hangat sekali, beda sekali. Dan saudaraku sekalian, itu adalah awal di mana Aurelio membuka hidupnya untuk Tuhan. Melalui pertemuan tersebut, akhirnya Aurelio bertobat dan dia berkomitmen untuk membuat hidupnya menjadi lebih berguna. Satu keputusan yang begitu radikal itu dibuat oleh Aurelio. Dia memutuskan menjual bisnis yang menjadikan dia kaya. Rumah anjing yang dia kembangkan. Dia jual, saudaraku, semuanya. Lalu dia memulai sebuah bisnis baru yang dia kasih nama C28. C28. C28 itu adalah sebuah bisnis baru yang dibangun oleh Aurelio. Bisnisnya itu adalah bisnis yang menjual berbagai merchandise Kristen. Topi, kaos, Alkitab, selipan Alkitab, souvenir-souvenir dan lain sebagainya. Dia menjual merchandise Kristen, tapi di setiap merchandise sebagian besar ditaruh ayat-ayat firman Tuhan. Ditaruh semuanya ada ayat-ayat firman Tuhan. Dan ternyata melalui bisnis yang satu ini, Aurelio telah mengenalkan kepada banyak orang tentang Kristus. Melalui bisnis ini banyak orang punya hidup dikuatkan kembali, diperbaharui kembali. Dan saudaraku sekalian, satu hal yang begitu luar biasa. Tuhan ternyata memberkati bisnis barunya Aurelio melebihi bisnisnya yang lama. Dia diberkati luar biasa. Aurelio menyumbangkan keuntungannya untuk gerejanya, untuk pekerjaan diakonia, untuk berbagai kebutuhan gereja. Dia sumbangkan, dia punya keuntungan. Dia diberkati luar biasa. Nah saudaraku sekali, bagaimana dengan Anda? Apakah saudara pernah seperti Aurelio atau sekarang seperti Aurelio? Saudara hanya terlalu fokus pada uang, materi, kepentingan diri sendiri. Pokoknya saudara fokus kepada perkara-perkara duniawi. Permisi tanya saudaraku sekalian. Apakah hari ini saudara telah memikirkan, sudah atau belum memikirkan perkara-perkara rohani? Saya mau katakan, kalau saudara mau hidup saudara itu dipimpin oleh perkara-perkara rohani, maka saudara harus mengarahkan mata saudara kepada hubungan saudara dengan Tuhan. Mengarahkan mata saudara kepada ibadah. Mengarahkan mata saudara kepada pelayanan saudara kepada Tuhan. Hal-hal seperti ini akan membuat saudara bisa dipimpin oleh perkara rohani. Hal yang kedua yang saudara harus mengerti kalau mau dipimpin oleh perkara rohani. Hal yang kedua adalah harus mengerti membedakan mana perkara rohani, mana perkara duniawi. Oke, ini hal yang kedua yang saudara harus mengerti.
Nah, perhatikan. Saudaraku sekalian, apabila kita rindu hidup kita dipimpin oleh perkara rohani, maka kita harus tahu apa yang merupakan perkara rohani, apa yang merupakan perkara duniawi, ya. Mengapa? Karena kedua hal tersebut itu memiliki perbedaan yang begitu nyata. Kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang begitu signifikan, ya, alias tidak sama dan bertolak belakang. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Perkara rohani akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Perkara dunia akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi ada dua hal yang bertolak belakang, ya, bertolak belakang. Nah, saudaraku sekalian, mari saya mengajak saudara untuk membaca satu firman Tuhan terlebih dahulu. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 15. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat ke-15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, ya, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Perhatikan, jika ada satu orang belum bisa membedakan, ya, perkara rohani dan perkara duniawi, maka sangat amat mungkin bahwa orang tersebut masih menjadi manusia duniawi, belum menjadi manusia rohani, ya. Saudaraku sekalian, contoh aja, walau seorang telah lama ke gereja, walau dia sering mengikuti berbagai aktivitas kegiatan rohani gereja, pengajaran ibadah dan lain sebagainya, saudaraku sekalian, itu belum menjamin kalau dia itu pasti akan menjadi manusia rohani. Gambarannya jelas. Kalau seseorang belum bisa membedakan mana perkara rohani, mana perkara duniawi, dia tetap adalah manusia duniawi. Perhatikan firman Tuhan yang kita baca di atas tadi, saudaraku, ya. Memang manusia duniawi dikatakan yang jelas itu tidak pernah bisa menilai perkara rohani. Oke, saya ulangi statementnya, ya. Firman Tuhan di atas mengatakan manusia duniawi tidak bisa menilai perkara rohani. Oleh sebab itu tidak heran, saudaraku sekalian, manusia duniawi tidak bisa membedakan mana perkara rohani, mana perkara duniawi. Untuk bisa menjadi manusia rohani, ya bisa membedakan mana perkara duniawi, mana perkara rohani, maka seseorang itu harus sungguh-sungguh bertobat, percaya penuh kepada Tuhan Yesus, dan hidup taat kepada firman Tuhan. Nah, ini cara seseorang bisa menjadi manusia rohani. Ya, jadi dia mesti menuruti semua pengajaran firman Tuhan. Ya, ketika seseorang telah menjadi manusia rohani, barulah dia dapat apa? Dapat melihat perbedaan antara perkara rohani dengan perkara duniawi. Dia baru bisa melihat dengan jelas kehidupan rohani dan kehidupan duniawi. Selama seseorang tidak mau menjadi manusia rohani, maka tetap dia tidak akan mengerti bagaimana membedakan perkara duniawi dan perkara rohani. Tetap saja, ya, ketika dia tidak bisa membedakan, maka dia akan hidup di dalamnya. Dan bagi dia, perkara rohani atau perkara duniawi sama saja. Saya berikan contoh, saudaraku sekalian. Saya berikan contohnya umum aja, cara berbicara seseorang. Saudaraku sekalian, ketika manusia rohani mendengar, ya, ada orang
yang bicaranya itu kasar, kotor. Saya tidak perlu mendeskripsikan ya saudaraku. Ya pokoknya kalau ngomongnya udah kasar, kotor. Ya begitu dia buka mulut saudaraku sekalian. Ya dari 5 kata, ya minimal ada 2 kata itu kata binatang. Jadi dengan kata lain, begitu dia buka mulut seperti buka kandang gitu, binatang berkeluaran. Ya dalam dirinya, dalam hatinya itu seolah seperti kebun binatang. Ada aja ngomong satu kata kedua, udah satu babi tuh, babi apa? Ngomong aduh anjing, aduh pokoknya banyak lah seperti gitu. Saudaraku sekalian, manusia rohani ketika mendengar orang berbicara seperti ini, ya dia akan merasa tidak nyaman, nggak enak, dia akan merasa risih. Aduh, begitu dia ngomong cakap kotor melulu, pasti akan merasa tidak nyaman. Tetapi bagi manusia duniawi, ketika mendengar orang bicara kotor, kasar dan lainnya tidak sopan, dia biasa aja. Biasa aja, tidak merasa apapun. Saudaraku sekalian perhatikan. Kalau hari ini Anda ngetes, coba periksa. Kalau Anda mendengar orang bicara kotor, kasar, tidak sopan, tapi Anda merasa biasa-biasa aja, tidak merasa tidak nyaman, tidak merasa risih. Artinya apa? Artinya, saudaraku sekalian, Anda itu masih manusia duniawi. Contoh yang lain, cara berpakaian. Ya, oke, kita bicara wanita. Manusia rohani, wanita manusia rohani, ketika berpakaian itu tidak akan berpakaian bolong sana bolong sini, berpakaian kurang kain. Ya, bayangkan saudaraku, ya dari belakang, wah bolong, badannya bolong, punggungnya bolong, dari belakang lihat seperti setengah telanjang. Modis katanya. Oh, orang lihat dari belakang setengah telanjang. Itu pun kalau punggungnya mulus nggak apa-apa. Jerawatan di mana-mana, ada bercak hitam bercak sini, tapi pakainya bolong begitu. Atau pakai rok super short, pendek sekali, jalan pun susah begini. Ya, mau naik tangga bingung, cari koran dulu nutupin. Aduh saudaraku sekali, kau pakai rok super duper pendek. Saya percaya wanita manusia rohani tidak akan berpakaian seperti ini. Aduh, lagi model V-neck. Tapi V-necknya tuh tajam sekali sampai lembah sungai Yordannya terlihat saudaraku. Nggak sopan. Wanita manusia rohani akan merasa malu kalau pakai baju seperti ini. Saya mau katakan, khusus Anda yang telah menikah, mari saudaraku sekalian, jagalah bagian tubuhmu baik-baik. Karena itu milik suamimu, bukan milik ramai-ramai saudaraku. Oke? Ya, berikan terbaik kepada suamimu dengan menjaga sebaik mungkin tubuhmu. Jangan terlalu mudah mengekspos tubuhmu untuk menjadi konsumsi umum saudaraku. Karena milik suamimu, tubuhmu. Bagi yang sudah menikah. Amin. Kenapa? Kita perlu mengerti. Ya, manusia rohani akan merasa gak nyaman pakai baju seperti ini. Tapi kalau wanita manusia duniawi, dia tidak merasa risih. Tren, model, tidak salah, tapi bedanya antara manusia rohani dan manusia duniawi di sini. Mari coba kita belajar. Amin saudaraku. Oke, contoh yang lain. Cara bergaul. Oke, saya bicara anak muda saja. Cara bergaul, pergaulan anak muda. Saudaraku sekalian, contohnya pacaran lah. Ya, bagi yang sudah punya pacar, bagi yang sedang pacaran, ya, yang jomblo berdoa dulu. Tetap percaya pada Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku sekalian, bagi yang sedang pacaran, coba saudaraku sekalian, bagi manusia duniawi, kalau mereka pacaran, perhatikan,
Yang mereka lakukan sederhana. Mereka pacaran tanpa pernah mengerti apa arti kekudusan. Mereka tidak akan memperhatikan hal kekudusan. Mereka pacaran, ya masih statusnya pacaran loh saudaraku. Tapi udah pelukan, ciuman, bahkan telah melakukan hubungan seks. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Bagi manusia rohani, ya anak muda, manusia rohani ketika pacaran, mereka kan memperhatikan perkara kekudusan. Kenapa? Karena seks pranikah atau seks sebelum menikah itu di mata Tuhan adalah perzinahan. Dan dosa zina adalah satu dosa yang paling jijik di mata Tuhan. Tuhan marah. Nah, oleh sebab itu sebagai anak muda, manusia rohani, maka dia akan menjaga dirinya sedemikian rupa. Menjaga dirinya sedemikian rupa. Saudaraku sekalian, saya membuat kontrak dengan satu pasang anak muda yang bakalan menikah tahun depan. Mereka sama-sama tulis kontrak tanpa tahu, laki-laki perempuan masing-masing tulis apa yang harus mereka jaga selama mereka pacaran sebelum sampai menikah. Ini pertama kali saya buat sama mereka loh, pasangan pertama. Oke, jadi apa yang mereka tulis saya juga tidak baca. Ya, tidak ada baca, tapi mereka tulis lipat dan diserahkan kepada kami dan kami akan simpan di dalam sebuah tempat yang terjaga dengan baik yang akan kita buka dan bacakan pada saat pemberkatan nikah nanti. Saudaraku sekalian, kenapa saya menantang mereka dan saya berkata, saya menantang kamu sebagai pasang pertama dengan kontrak seperti demikian. Kontrak kekudusan. Artinya apa? Mereka gak boleh pegangan tangan loh. Selama pacaran. Skinship. Gak bersentuhan. Saya berkata, bisa. Bisa. Saya berkata, kamu menjadi pasangan pertama yang saya mau buat kalian ya untuk mencoba memasuki dan menikmati sebuah kehidupan pernikahan nanti yang sangat indah, di mana Anda merasakan tentang bagaimana arti dan nilai sebuah kekudusan. Kita tunggu waktunya nanti. Nah, kita kembali. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu, cara bergaul manusia rohani sama duniawi beda. Jadi anak muda yang manusia duniawi, bagi mereka biasa. Pacaran, ya pelukan, ciuman, pegang sana, pegang sini, kemudian sudah melakukan hubungan seks, biasa. Kalau tidak melakukan itu malah tidak biasa, kata mereka. Mereka tidak mengerti kekudusan. Amin. Oke, ini perbedaannya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh perkara-perkara rohani, maka kita harus bisa menjadikan diri kita sebagai manusia rohani. Amin. Kalau saudara mau dipimpin perkara rohani, maka saudara harus menjadikan diri saudara manusia rohani. Yang ketiga, yang terakhir. Hal-hal yang saudara harus mengerti agar hidup saudara bisa dipimpin oleh perkara rohani. Yang ketiga adalah harus mengerti bagaimana bertahan tetap setia dalam perkara-perkara rohani. Saya bacakan satu ayat. Daniel pasal yang ketiga, ayat ke-17 dan 18 kitab Daniel. Okay. Kitab Daniel pasal 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku sekalian, saya sampaikan sedikit latar belakang ini dengan cepat. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30. Saudaraku sekalian, Nebukadnezar suatu hari membuat patung dari emas. Dan itu merupakan saran dari anak buahnya. Ya kenapa? Karena mereka menemukan ada 3 orang yang begitu rohani yang selalu beribadah kepada Tuhannya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Nah saudaraku sekalian, kemudian ya ketika saran diberikan, Nebukadnezar lalu membuat patung emas. Dikatakan bahwa semua orang di negeri itu harus sujud menyembah, memuja itu di patung. Begitu bunyi-bunyian musik dinyalakan, tanda diberi. Luar biasa ya.
Dan setelah itu mulai dilakukan, tetap ada 3 orang yang tidak melakukannya. Tidak bersujud, tidak menyembah itu patung. Itu Sadrak, Mesak, Abednego. Perhatikan saudaraku sekalian. Kemudian ketiga orang ini dilaporkan kepada Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar kemudian memanggil mereka bertiga dan menanyakan kebenaran ini. Mereka berkata, ya, kami tidak menyembah. Nebukadnezar berkata, kalau kamu tidak menyembah dan melanggar perintah saya, maka kamu akan dibuang ke dalam perapian yang menyala. Ayat ke-18, lihat mereka menjawab. Mereka tetap memutuskan tidak akan memuja dewa atau patung Nebukadnezar. Itu patung emas. Saudaraku sekalian, yang terjadi adalah kemudian, karena tidak menyembah, melanggar perintah Nebukadnezar, mereka bertiga dibuang ke dalam perapian yang menyala. Bayangkan, kalau Anda baca itu perikop, Raja Nebukadnezar mengatakan itu api dipanaskan berkali-kali lipat panasnya. Sampai orang yang ngangkat, yang megang Sadrak, Mesak, Abednego untuk dibuang, itu saking panasnya membakar orang tersebut dan orang itu mati. Tapi yang terjadi ketika mereka bertiga dibuang ke dalam perapian, mereka tidak mati terbakar. Nebukadnezar heran, loh kan 3 yang dibuang ke bawah, kenapa ada 4 orang berjalan di dalam api? Sehingga cerita mereka dibawa keluar. Perhatikan, saudaraku sekalian, kesetiaan Sadrak, Mesak, Abednego kepada Tuhan itu memberikan teladan kepada kita untuk bisa bertahan tetap setia dalam perkara-perkara rohani. Ketika kita bisa tetap setia, saya mau katakan Tuhan itu pasti membela kita. Kalau saudara memutuskan tetap setia dalam perkara-perkara rohani, walaupun orang ngomong ini ngomong itu, orang ya mungkin menyindir saudara, memfitnah saudara, orang mungkin menggosipi saudara, tapi saudara tetap bertahan untuk ya setia dalam perkara-perkara rohani, dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam membangun hubungan pribadi, dalam membentuk iman saudara dan lain sebagainya, menjaga kekudusan hidup. Saudara, ketika saudara tetap bertahan dalam perkara-perkara rohani, Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan bela saudara. Kenapa saya berkata demikian? Karena ketika kita bertahan setia dalam perkara-perkara rohani, itu menunjukkan, itu memberitahukan pada kita bahwa kita tuh punya iman penuh kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, tanpa keraguan sedikit pun. Nah saudaraku sekalian, untuk bisa tetap bertahan di dalam perkara-perkara rohani, setia dalam perkara-perkara rohani, ada kuncinya. Ada 2 kunci yang saya mau bagikan kepada Anda. Yang pertama, kunci pertama adalah kita harus menyadari jati diri kita. 2 Korintus pasal 5:17 berkata seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku sekalian, saya berikan contoh. Coba Herwin, bantu saya sebentar. Oke, saya akan memperlihatkan sebuah peragaan yang sangat sederhana. Oke, sini. Ya, namanya Herwin, status jomblo, muda, ganteng, ya, sehat. Promo. Oke, contoh. Herwin, staf gereja. Ini bukan dia contoh loh. Saudaraku sekalian, ketika seseorang hidup di dalam manusia lama, hidup dalam kehidupan lama, ya, ini dia akan hidup dalam kehidupan dosa. Ini keberadaan manusia lama kita, oke? Keberadaan manusia lama kita adalah kehidupan dosa. Nah, dalam kehidupan dosa itu ada apa aja? Oke. Ada perselisihan. Ada iri hati. Ya, ada dosa menipu. Ada dosa pornografi. Ada dosa berbohong, ya. Ya.
ada dosa, berbuat curang, dosa lain, dosa egois, dosa perjudian, banyak lagi ya. Saya tidak sebutkan semua. Contoh, ini adalah keberadaan manusia lama. Dosa dan kejahatan ada di dalam hidup kita. Tapi setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, ya, dosa-dosa kita diampuni, dihapuskan, dicabut, jadi bersih. Kita dibersihkan ya di hadapan Tuhan. Nah, setelah dosa kita dibersihkan, ya kita menjadi benar di hadapan Tuhan, kita dilayakkan. Nah, untuk bisa bertahan ya di dalam kehidupan yang benar, suci, kudus, maka ada satu hal yang sangat penting, karena setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita ciptaan baru, ya, manusia baru Tuhan berikan pada kita. Maka untuk bertahan, dia harus selalu mengenakan manusia baru. Ya, coba pakai. Ya, dia harus mengenakan manusia baru. Perhatikan, ketika satu orang ya mau bertahan di dalam perkara-perkara rohani, maka dia harus selalu mengenakan manusia baru. Saudaraku sekalian, ketika dia mengenakan manusia baru, maka manusia lamanya tidak kelihatan. Ya, ketika dia mengenakan manusia baru, kemana saja dia pergi, maka itu manusia baru akan selalu bersama dengan dia. Dia kemana? Dia ke mall, ya, dia jalan-jalan, ya, dia mau ke restoran, ke kafe, dia makan dimanapun, ya, di mana saja ada, selama dia mengenakan manusia baru, maka itu manusia baru selalu ada bersama dengan dia. Selalu ada bersama dengan dia. Yang kelihatan adalah hidupnya yang baru, ya. Dia punya perilaku yang baru, dia punya perbuatan yang baru. Dan yang terlihat adalah sebuah kehidupan rohani dari dia. Thank you. Boleh bawa pulang bajunya. Kan itu baju dia. Oke, saudaraku sekalian, kita kembali. Jadi ini yang penting sekali untuk kita mengerti pada hari ini. Ya. Ini yang harus kita mengerti, saudaraku sekalian. Jadi kalau kita mau bisa bertahan, tetap setia di dalam perkara rohani, maka kita perlu menyadari siapa diri kita. Kita adalah ciptaan baru, ya. Dan kalau kita ada ciptaan baru, maka manusia lama kita telah berlalu. Manusia lama kita telah mati. Yang hidup dalam hidup kita adalah manusia baru. Jadi kita harus selalu mengenakan manusia baru, sehingga kemana-mana yang kelihatan itu adalah manusia baru. Ini jati diri kita yang sesungguhnya. Kalau saudara menyadari, oh saya ini ciptaan baru, maka hiduplah di dalam kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Karena saudara punya jati diri adalah ciptaan baru. Amin, saudaraku. Kunci yang kedua, kalau kita mau bertahan di dalam perkara-perkara rohani, ya, kunci yang kedua adalah kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Kita harus tetap tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya. Yohanes pasal 15 ayat ke-5. Yohanes 15 ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Satu lagi firman Tuhan, 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, perhatikan, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ini firman Tuhan. Ya. Jadi, saudaraku sekalian, perhatikan. Tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya memungkinkan kita selalu terhubung dengan Tuhan Yesus. Perhatikan, kekuatan ya yang bisa menghasilkan ketahanan bagi diri kita. Kekuatan yang bisa menghasilkan ketahanan bagi diri kita, seperti bagi iman kita, maksudnya iman kita tetap bisa bertahan, ya, kita punya kerohanian, kita punya kehidupan, ya, kita punya pelayanan, kita punya kekudusan dan lain sebagainya, ya, itu adalah dengan selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita punya hidup selalu terhubung sama Tuhan, maka hidup kita itu pasti kuat. Saudaraku sekalian,
Ini penting untuk kita mengerti. Yohanes 15 ayat 5 kita baca di atas dikatakan gini, sebab kalau kita di luar Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kita pasti tidak bisa bertahan untuk tetap setia di dalam perkara-perkara rohani. Saudaraku, sekarang saya berikan contoh. Suatu hari, yaitu beberapa minggu yang lalu, ya. Karena ada sebuah kebutuhan, tiba-tiba saya pergi ke sebuah supermarket. Yang paling dekat itu Brastagi supermarket di Gatot. Jadi waktu itu siang, karena ada kebutuhan saya pergi untuk membeli sesuatu. Dan begitu sampai di sana, saya turun dari mobil, waduh, itu pas siang, itu panas sekali, sangat panas. Ya, itu matahari itu seperti menyengat gitu loh. Waduh, nusuk banget itu matahari. Tapi saudaraku sekalian, ketika setelah jalan-jalan, begitu masuk di gedung, tiba-tiba suasana berbeda. Wih, saya merasa nyaman, adem, enak sekali. Ya, nah ketika saya berada di dalam gedung, tiba-tiba saya merasakan perasaan yang sama ketika saya di dalam mobil. Di dalam mobil saya merasa adem, saya merasa nyaman. Di dalam gedung saya juga merasakan nyaman dan adem. Tapi di tempat parkir tadi saya tidak merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena di mobil dan di dalam gedung ada AC. Ada AC, saudaraku, ya. Jadi karena ada AC, ketika kita masuk kita merasa nyaman, adem. Kalau di luar panas, menyengat. Sederhana, saudaraku. Kalau saudara mau merasa nyaman, saudara mesti berada di ruang AC. Prinsipnya sama, saudaraku. Sebagai orang Kristen, kalau kita mau memiliki kekuatan untuk bertahan tetap setia dalam perkara-perkara rohani, saudara mesti tinggal di dalam Tuhan. Saudara mesti tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, karena dengan tinggal di dalam firman Tuhan dan Tuhan, itulah yang akan memampukan kita bisa bertahan setia dalam perkara-perkara rohani. Saudaraku sekalian, kita tidak mungkin bisa setia dalam perkara rohani kalau kita tidak selalu berada di dalam Tuhan. Kita tidak beribadah, kita tidak baca Alkitab, kita tidak berdoa, kita tidak bergabung dalam komunitas-komunitas, dalam komunitas rohani dalam gereja kita seperti kelompok sel, ya, ibadah-ibadah anak muda dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, kalau kita tidak melakukan hal seperti ini, kita tidak mungkin bisa bertahan di dalam perkara rohani. Karena itu saudaraku sekalian, ketika Anda tinggal di dalam Tuhan, atau sebaliknya kalau Anda tidak tinggal di dalam Tuhan, maka saudara akan tinggal di dalam keinginan-keinginan dunia yang akan terus menyeret saudara semakin jauh dari Tuhan. Semakin hari, semakin jauh dari perkara-perkara rohani. Lama-kelamaan, saudara akan terhilang dari hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, selama pandemi, gereja kita itu ibadahnya online sekitar 2 tahunan. Kalau selama online, saudaraku sekalian, Anda tidak pernah ikut kebaktian-kebaktian yang diadakan oleh gereja kita, saya mau katakan, saya bisa pastikan, saudaraku sekalian, hati saudara pasti akan merasa tawar terhadap perkara-perkara rohani. Tidak akan ada kerinduan yang berkobar-kobar terhadap ibadah, terhadap persekutuan, terhadap pelayanan dan lain sebagainya. Bahkan saya mau katakan, apabila selama 2 tahun, saudara, ya, Anda tidak ikut ibadah secara online, saya percaya saudara akan jadi malas untuk beribadah. Walau gereja kita telah buka, walau gereja kita telah onsite, saudara tetap akan malas untuk ke gereja, akan malas untuk beribadah. Amin, saudaraku. Mari kita tundukkan kepala.